Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita dengan NIM 2320 2038622029 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, IAIN Parepare. Baik, di sini saya akan membawakan materi dengan judul Kelembagaan Keuangan Syariah dalam konteks makroekonomi Islam pasar dalam perspektif Islam. Posisi bank sentral dalam Islam. Dalam Islam, bank sentral atau lembaga moneter memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Namun, posisi bank sentral dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur tentang keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, serta tidak menggunakan bunga atau riba dalam kebijakan moneter dan tidak melakukan spekulasi atau manipulasi pasar. Lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Lembaga keuangan ini pada prinsipnya berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan ini memiliki peran yang strategis untuk menggerakkan sektor perekonomian, sebab dengan adanya lembaga keuangan ini, pihak-pihak yang kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan. Prinsip, tujuan, dan ciri lembaga keuangan syariah. Prinsip lembaga keuangan syariah yang pertama, menggunakan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank dan nasabah yang memuat hak dan kewajiban, standar operasional, dan persyaratan. Kedua, berbagai risiko dan pembagian keuntungan yang adil. Yang ketiga, tidak ada satu pihak yang merugi secara berlebihan. Yang keempat, semua pihak memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat sesuai kontribusinya. Yang kelima, bebas maghrib atau masyir, gharar, haram, riba, dan batil. Yang keenam, kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah. Tujuan lembaga keuangan syariah yang pertama, meningkatkan akses keuangan masyarakat terutama yang ingin menerapkan sistem keuangan berbasis syariah. Yang kedua, memberikan pembiayaan tanpa riba kepada individu atau perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan lembaga keuangan syariah yang sehat dan adil, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Yang kelima, memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Ciri lembaga keuangan syariah. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tidak ada riba, gharar, riswa, dan masyir. Yang ketiga, tidak ada unsur yang dilarang dalam agama Islam. Yang keempat, hubungan dengan nasabah berdasarkan kemitraan bukan debitur-kreditur. Yang kelima, hanya melakukan investasi yang halal dan tidak merugikan syiar Islam. Yang keenam, menggunakan sistem nisbah atau bagi hasil. Yang ketujuh, tidak ada fixed return. Yang kedelapan, tidak ada persentase, tetap memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang kesembilan, bisnisnya tidak hanya berpusat pada profit, tetapi juga mengutamakan fala oriented atau kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jenis lembaga keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi. Jenis lembaga keuangan syariah yang pertama, bank syariah. Yang kedua, bank perkreditan rakyat atau BPR syariah. Yang ketiga, Baitul Mal wa Tamwil. Yang keempat, asuransi syariah. Yang kelima, pegadaian syariah. Pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023, Ekspor Indonesia melanjutkan pertumbuhan positif yang didorong oleh kinerja sektor unggulan halal value chain atau HVC yang tumbuh sebesar 3,93%. Secara keseluruhan, sektor unggulan HVC menopang hampir 23% dari ekonomi nasional yang dikontribusikan oleh sektor pertanian dan makanan minuman halal, pariwisata ramah muslim atau PRM, serta fashion muslim. Pada tatanan global, kinerja ekspor Indonesia juga mencatatkan kenaikan peringkat State of the Global of Islamic Economic atau SGIE yang menjadi peringkat ketiga pada tahun ini. Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menyampaikan bahwa Bank Indonesia memproyeksikan pada 2024 ekspor akan tumbuh sebesar 4,7% hingga 5,5%. Menurutnya, proyeksi ini didukung oleh pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 10% hingga 12%. Hal tersebut sejalan dengan implementasi berbagai inisiatif strategi nasional seperti kewajiban sertifikasi halal
sesuai mandat Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Inovasi pada Sektor Keuangan Sosial Syariah, program kolaborasi antar kementerian dan lembaga, serta digitalisasi ekster yang semakin pasif. Baik, sekian dari paparan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.